Halo guys. Nah, sekarang kita ada di Keraton Surakarta. Keraton Surakarta ini merupakan salah satu destinasi wisata sejarah yang ada di Kota Surakarta. Nah, sebelum kita explore ke dalam, kita akan kenalan terlebih dahulu nih. Saya Rizky Budimansyah dan Saya Honi Dwi Syah Jimapril, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini kita bakal ajak kalian buat mengeksplor Keraton Surakarta. yuk kita langsung gaskan. Keraton Surakarta, menurut kepercayaan masyarakat Jawa, disebut sebagai Pusering Tanah Jawi, yang berarti titik pusat dan sumber kebudayaan Jawa yang terletak di Kelurahan Baluarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Keraton Surakarta adalah warisan budaya Jawa berupa fisik bangunan keraton, benda artefak, seni budaya, dan adat tata cara keraton yang masih terjaga hingga detik ini. Maka tidak heran jika masyarakat Jawa mempercayai bahwa Keraton Surakarta sebagai Pusering Tanah Jawi atau titik pusat dari sumber kebudayaan Jawa. Di dalam kawasan Keraton Kasunanan Surakarta ini terdapat sebuah museum loh, dalam rangka menjaga warisan budaya keraton serta untuk mengenalkan budaya Jawa dan sejarah pada masyarakat. Atas prakarsa KGP Hajati Kusuma, salah satu putra Sunan Pakubuwana ke-10 yang menjabat sebagai Menteri Pariwisata, lahirlah sebuah museum yang bernama Museum Suaka Budaya Kasunanan Surakarta yang didirikan pada tahun 1963. Museum ini menyimpan benda-benda peninggalan dari masa Pakubuwana kedua sampai ke-12 yang memiliki nilai historisnya masing-masing sesuai dengan cerita sejarahnya. Nah, kita akan memasuki ruangan yang pertama. Di ruangan ini terdapat foto-foto raja yang pernah memerintah keraton. Selain itu, terdapat juga maklumat tertanda 1 September 1945 yang menyatakan ucapan selamat dan dukungan Keraton Surakarta terhadap Republik Indonesia. Selain itu, terdapat barang-barang peninggalan raja termasuk perabot berukir yang sudah ada sejak tahun 1700-an. Di ruangan berikutnya, kita akan melihat beberapa koleksi seperti maket rumah Jawa dengan gaya limasan dan gaya kampung Jawa zaman kerajaan. Selain itu, terdapat patung kayu Raja Mala yang merupakan patung kepala raksasa untuk hiasan perahu pada zaman Ingkang Sinuhun Pakubuwana keempat. Terdapat pula perlengkapan rumah tangga keraton berupa keramik dan porselin kuno. Beranjak ke ruangan ke-8, di sini kita dapat melihat relief pertemuan antara Ingkang Sinuhun Pakubuwana dengan Pangeran Diponegoro. Keduanya dilukiskan dengan naik kuda yang masing-masing ditemani dengan para pengawalnya. Dan di sampingnya, terpajang lukisan Jenderal KGHP Adipati Ranembahan Jatikusumo, seorang pangeran Solo berpangkat sebagai jenderal, yang sejak awal ia lebih memilih mendidik para perwira. Nah, terdapat patung kuda dari kayu yang dilengkapi dengan pakaian perang seperti busur, panah, dan tempat senjata api. Kemudian, di ruangan selanjutnya menyuguhkan koleksi alat angkut tradisional keraton dan kereta kerajaan yang dipakai pada zaman Pakubuwana ke-7 sampai Pakubuwana ke-10 untuk menjemput tamu agung. Beberapa kereta yang dipajangkan antara lain kereta Kiai Garuda dari zaman Sinuhun Pakubuwana kedua di Kartasura, persembahan VOC. Lalu kereta Kiai Rajapeni, kereta terbuka, dipergunakan oleh raja berkeliling kota dan diperkirakan dari zaman Ingkang Sinuhun Pakubuwana ke-10. Beranjak ke ruangan selanjutnya, kita dapat melihat sejumlah koleksi arca yang menarik. Beberapa di antaranya berasal dari Bali. Sementara ada pula koleksi lain yang merupakan peninggalan hidup Buddha
yang mewujudkan seorang dewa seperti Arca Dewa Kuvera, Arca Dewi Tara, Arca Dewi Durga yang merupakan peninggalan zaman Mataram kuno Hindu-Buddha dan ditemukan di daerah Klaten. Nah, terdapat pula koleksi peninggalan zaman Islam, yaitu berupa kitab suci Al-Quran yang berisi tulisan bahasa Jawa kuno yang sudah berusia ratusan tahun. Keberadaan kitab suci Al-Quran ini tidak diketahui tahun pembuatannya. Uniknya, kitab suci Al-Quran ini sudah ada sejak Kerajaan Mataram Islam sebagai media penyebaran agama Islam di lingkungan keraton maupun masyarakat Jawa pada saat itu. Terdapat pula replika Masjid Kerajaan Demak. Di ruangan selanjutnya, kita dapat melihat peninggalan berbagai benda seni, mulai dari wayang kulit, topeng yang digunakan untuk menarikan tari topeng, hingga relief yang menggambarkan berbagai jenis tari dan seni pertunjukan tradisional. Terdapat pula ruangan yang menampilkan adegan perkawinan Jawa. Keraton Surakarta Hadiningrat awal didirikan oleh Susuhunan Pakubuwana II pada tahun 1744 sebagai pengganti dari Keraton Kartasura, yang pada saat itu porak-poranda akibat peristiwa geger pecinan tahun 1743. Istana ini menjadi saksi bisu penyerahan kedaulatan Kerajaan Mataram oleh Pakubuwono II tahun 1749. Setelah perjanjian Giyanti, kemudian difungsikan sebagai istana bagi Kasunanan Surakarta atau Darsiti Suratman. Teman-teman, kita sudah melihat bagaimana di Keraton Surakarta ini. Nah, bagi teman-teman yang mau datang ke Keraton Surakarta, ada beberapa peraturan. Bagaimana peraturannya? Nah, peraturannya ialah harus memakai baju yang sopan. Jangan lupa untuk memakai sepatu juga ya, dan tentunya harus mematuhi nilai dan norma yang ada di Keraton Surakarta. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.